Senior, bagaimana tubuh di luar hukum ini harus berkultivasi? Junior belum sepenuhnya mengerti. Junior tidak tahu apakah senior. Kata Master Pedang Abadi buru-buru bertanya. Apakah kamu bertanya padaku? Ucap Sen Gong Zizun memutar matanya, bukankah senior leluhur Jian mengajarimu? Master Pedang Abadi merasa malu dan berkata, Tuan, leluhur bilang itu membiarkan saya menyadarinya sendiri. Sen Gong Zizun mengangguk, saya mengerti, karena leluhur pedang senior tidak mengambil jalan di luar hukum. Itu sebabnya dia tidak bisa mengajarimu, jadi kamu bisa bertanya padaku. Ini sangat sederhana, tubuh di luar hukum sebenarnya adalah proses peleburan tubuh dan harta. Apakah menurut Anda tubuh manusia atau harta karun lebih cocok untuk fusi jiwa? Tanya Sen Gong Zizun. Selain itu, Qin Chen dan yang lainnya juga melihat ke atas. Pertanyaan ini menarik. Alam adalah tubuh manusia, kata Master Pedang Abadi. Benarkah itu? Tubuh manusia cocok bagi jiwa untuk singgah. Jika harta karun begitu terintegrasi, lalu setelah tubuh fisik beberapa orang kuat dimusnahkan, apalagi yang perlu mereka lakukan? Apa hanya menempati harta? Kata Sen Gong Zizun tiba-tiba tersenyum. Apakah Junior salah bicara? Ucap Master Pedang Abadi tertegun. Dewa tertinggi tersenyum, lalu saya bertanya mengapa mayat tidak akan melahirkan jiwa setelah disimpan selama ratusan juta tahun, tetapi harta karun dapat dengan mudah melahirkan roh setelah disimpan selama ratusan juta tahun. Jiruyu dan Ji Wuxu juga mengerutkan kening. Memang, ketika harta dikandung, mudah melahirkan jiwa. Beberapa harta surga dan bumi, seperti surga dan api, secara alami melahirkan kebijaksanaan spiritual, dan bahkan harta yang disempurnakan lusa juga akan melahirkan roh instrumen. Namun, tidak peduli bagaimana jenazah diangkat, tidak mungkin melahirkan kebijaksanaan spiritual baru. Sen Gong Zizun tersenyum dan memandang Qin Chen. Qin Chen, seharusnya kamu tahu bukan? Qin Chen berkata, harta dapat melahirkan kebijaksanaan spiritual. Padahal, itu karena kehamilan. Yang kuat selalu menggunakan jiwa dan kekuatan mereka untuk memelihara mereka, yang secara alami akan mengarah pada transformasi. Roh langit dan bumi seperti Tianhuo adalah sama. Meskipun tidak pernah ada orang kuat yang memelihara mereka, langit dan bumi akan memelihara mereka. Oleh karena itu, kelahiran kebijaksanaan harta ada hubungannya dengan mereka, juga dengan orang kuat yang memeliharanya. Adapun mayat, siapa yang akan memelihara mayat? Jika dikandung selama ratusan juta tahun, ia mungkin tidak dapat menjadi boneka mayat dan melahirkan kesadarannya sendiri. Kata Qin Chen dengan ringan. Ya, itu benar, ucap Master Pedang Abadi membuka matanya. Haha, ya, itu layak menjadi Master Tian Gong berikutnya yang ditunjuk olehku. Ucap Sen Gong Zizun tersenyum, apa yang dikatakan Qin Chen sangat masuk akal. Kunci kelahiran kebijaksanaan bukanlah harta, tetapi orang kuat yang membiakannya. Tubuh fisik Anda harus menjadi semacam esensi ilmu pedang, dan itu adalah harta karun paviliun pedang Tongtian. Itu telah dibesarkan oleh kekuatan pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan Anda perlu secara bertahap menyempurnakan tubuh ekstra dharma Anda untuk memainkan kekuatannya secara penuh. Kata Sen Gong Zizun dengan suara yang dalam. Master Pedang Abadi sangat gembira mendengarnya. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Ucap Sen Gong Zizun dengan ringan. Hall Master, kemana Anda akan pergi? Tanya Qin Chen ekspresinya berubah. Hehe, tentu saja Dewan Teran. Bukankah Dewa Leluhur selalu ingin saya pergi ke Dewan Teran? Kebetulan saya telah menembus yang tertinggi, dan inilah waktunya untuk pergi ke Dewan Teran untuk memberikan penghargaan. Ucap Sen Gong Zizun dengan sangat santai, dengan senyuman di mulutnya. Tapi itu jatuh ke telinga Qin Chen. Tapi ekspresinya berubah. Tuanku, Dewan Teran sangat berbahaya. Jika Anda pergi, saya takut. Kata Qin Chen berseru, dia tahu betul apa yang akan dihadapi Sen Gong Zizun ketika dia pergi ke Dewan Teran, dan dia takut akan menghadapi masalah dengan penguasa tertinggi Teran lainnya. Tidak apa-apa, bukankah itu hanya Dewan Teran? Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku bahkan telah mengalahkan penguasa Tianhe. Kata Sen Gong Zizun tertawa, jika Dewa Leluhur berani mempermalukan saya, lihat bagaimana kursi ini mengajarinya. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, Dewa Leluhur adalah. Oh, saya lupa kamu tidak tahu,
dewa leluhur adalah mantan pemimpin Teran kita. Dia adalah salah satu kekuatan teratas yang memimpin Teran untuk melawan iblis di zaman kuno. Namun, seperti yang Anda lihat, Teran kita ditekan oleh iblis di bawah kepemimpinannya seperti kotoran. Kemudian, Tuan Xiaoyao memberi kami ruang bernapas, karena pamor Tuan Xiaoyao terlalu tinggi, yang juga menyebabkan ketidakpuasan dewa leluhur terhadap Tuan Xiaoyao sepanjang waktu. Ucap Shen Gong Zizun terkekeh. Kalau begitu Junior akan pergi bersama Anda. Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Qin Chen, ucap Jiruyu dan beberapa orang tiba-tiba berubah warna. Oh, apakah kamu yakin? Kata Shen Gong Zizun tertawa. Tentu saja yakin. Dewan Teran, saya juga ingin melihat tempat apa itu, dan sekarang saya sudah menjadi Tianzun yang kuat, jadi saya seharusnya memenuhi syarat untuk pergi ke Dewan Teran untuk melihatnya. Kata Qin Chen juga tersenyum. Berkualitas? Tentu saja berkualitas. Jika kamu ingin pergi, tentu saja kamu bisa pergi. Kata Shen Gong Zizun tertawa. Kalau begitu kami juga ingin pergi. Ucap Jiruyu, Ji Wuxu, dan Master Pedang Abadi semuanya berkata bersama. Kalian bertiga, ucap Sengong Zizun menggelengkan kepalanya. Jiruyu dan ketiganya tiba-tiba berubah warna, terutama Ruyu. Dia baru saja bertemu Qin Chen. Apakah dia akan berpisah lagi? Budak hitam dan yang lainnya juga dengan cepat mendekat, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Bukannya kamu tidak diizinkan pergi, tetapi ada tugas yang lebih penting yang tersisa untuk kalian. Kata Senggong dengan suara yang dalam. Tugas yang lebih penting, ucap Ji Wuxu dengan bingung. Senggong Zizun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Surga hari ini telah diperbaiki dan cukup kuat untuk memungkinkan kekuatan tingkat Tianzun masuk. Begitu kita pergi, saya khawatir tidak akan lama lagi kekuatan besar akan masuk. Pada saat itu, surga tidak akan kacau, tetapi konflik pasti akan terjadi, karena surga adalah rumah harta karun bagi sekelompok orang ini. Aku ingat kamu juga telah mendirikan kekuatan di surga ini, apa yang disebut Paviliun Candi. Jika orang-orang kuat ini masuk, kamu akan menjadi yang pertama menderita. Tiba-tiba, budak hitam dan yang lainnya di belakang berubah warna. Oleh karena itu, kamu harus tetap tinggal. Dengan kekuatan kalian bertiga, itu sudah cukup untuk melindungi alam surga ini, dan saya harap aturan alam surga ini juga akan kita rumuskan. Kata Shen Gong Zizun menunjukkan kecemerlangannya. Ji Wuxu tercengang dan berkata, haruskah kita membuat peraturan? Shen Gong Zizun berkata sambil tersenyum, apakah ada yang salah? Surga Teran ini dipulihkan oleh kita. Dari segi kekuatan, apakah kalian masih takut dengan kekuatan Tianzun lainnya? Dan kamu Master Pedang Abadi kan? Area terlarang dari Paviliun Pedang Tongtian pasti akan didambakan oleh kekuatan lain. Jika Anda tidak menjaganya, siapa yang akan menjaganya? Mata Master Pedang Abadi tenggelam. Jika ada yang berani menerobos area terlarang Paviliun Pedang Tongtiannya, dia akan bekerja keras untuk menghadapinya. Jadi, kamu harus tetap tinggal. Kata Shen Gong Zizun. Pada saat ini Qin Chen tersenyum dan berkata, Tuan Shen Gong, karena Anda membiarkan Wuxu dan yang lainnya tinggal untuk melindungi surga, lihatlah Wuxu dan mereka bahkan tidak memiliki harta apapun di dalamnya, apakah menurut Anda? Shen Gong Zizun tidak bisa berkata apa-apa dan menatap Qin Chen. Anak laki-laki itu menggali dirinya sendiri lagi. Segera Shen Gong Zizun mengangkat tangannya, 3 harta yang memancarkan aura menakutkan terbang keluar dari aula harta karun. Itu adalah 2 pedang tajam dan cambuk panjang. Ketiga harta ini semuanya memancarkan aura yang menakutkan, dan semuanya adalah harta surgawi puncak. Oke, ketiga harta ini diberikan kepadamu olehku. Dengan harta ini, kekuatanmu harus banyak ditingkatkan. Ucap Shen Gong Zizun dengan getir. Di antaranya ada 2 pedang tajam, yang satu seperti sinar bulan, dan yang lainnya tajam dan tajam. Itu diberikan kepada Jiruyu dan Master Pedang Abadi, dan cambuk hitam pekat lainnya diberikan kepada Ji Wuxu. Cambuk panjang ini tidak bernyawa dan mengandung nafas kematian, tapi itu mirip dengan kekuatan Ji Wuxu. Tiba-tiba mendapatkan 3 harta surgawi puncak, Ji Wuxu dan yang lainnya sedikit bingung. Ini adalah harta surgawi puncak yang didambakan oleh beberapa kekuatan Tianzun teratas, jadi apakah itu diberikan kepada mereka? Ketika Qin Chen melihat ini, dia tersenyum kepada Shen Gong Zizun dan berkata,
Hall Master, mereka bertiga telah memilikinya. Anda lihat, ada banyak orang terhormat di Paviliun Candi. Mereka juga memberikan banyak kontribusi untuk pemulihan surga. Sebagai penguasa Aula Tiangong, tidakkah Anda memberikan hadiah pertemuan? Kata Qin Chen memandang Yang Mulia Racun Kekacauan dan yang lainnya tidak jauh. Kamu dasar bocah. Gumam Shen Gong Zizun terdiam. Hall Master, Anda melihat bahwa Anda juga adalah orang kuat tertinggi. Harta karun biasa dari yang tertinggi itu tidak bekerja untuk Anda. Mengapa Anda begitu pelit? Ucap Qin Chen tersenyum. Shen Gong Zizun terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan mengangkat tangannya. Di aula harta karun, potongan harta karun terbang seperti sungai panjang ke tangan budak kulit hitam dan lainnya. Budak hitam merasakan harta di tangan mereka, dan masing-masing menarik napas, itu terlalu kuat. Hall Master, Anda adalah penguasa Tiangong, apakah menurut Anda itu tidak terlalu buruk? Semua harta yang diberikan hanyalah harta bumi. Tidak ada satupun dari harta surgawi. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Pergilah. Ucap Shen Gong Zizun langsung berteriak dengan marah, jika Anda ingin memberikannya kepada diri sendiri, itu benar-benar tidak ada salahnya menghabiskan barang orang lain bukan? Qin Chen melihat bahwa Shen Gong Zizun tidak mengeluarkannya, dia berkata sambil tersenyum, terima kasih, Hall Master Shen Gong. Terima kasih, Master Kuil Sengong. Ucap budak hitam itu juga berkata dengan bersemangat. Oke, jangan lakukan itu. Ayo pergi, kata Shen Gong Zizun berkata kepada Qin Chen. Hall Master, harap tunggu sebentar. Ucap Qin Chen mengguncang tubuhnya dan datang ke sisi Ruyu dan memegang tangan Ruyu. Sao Chen, ucap Ruyu dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, cahaya darah tiba-tiba muncul, berubah menjadi gelang darah dan jatuh di tangan Ji Ruyu. Leluhur sungai darah, kamu tinggal di surga Teran untuk melindungi Ruyu dan mereka, dan aku akan kembali dan membawamu pergi. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Ya Tuan, ucap leluhur sungai darah yang berubah menjadi gelang darah berkata dengan hormat. Qin Chen merasa jauh lebih lega bahwa leluhur suci sungai darah ada di sini. Sao Chen, kamu harus hati-hati. Ucap Ji Ruyu memeluk Qin Chen, air matanya jatuh, dan tiba-tiba mencium Qin Chen. Merasakan cinta yang kuat di tubuh Ruyu, Qin Chen juga tiba-tiba mencium Ji Ruyu. Nafas keduanya meletus dan bergabung bersama untuk membentuk gambaran yang berasal dari kekacauan. Di kejauhan, banyak pria kuat menghirup udara dingin. Keduanya hanya berciuman, tapi gerakan ini terlalu keras. Shen Gong Zizun juga menunjukkan jejak warna ketakutan, resonansi jiwa. Jiwa dua orang ini, sangat cocok. Dia tidak bisa tidak melihat Ji Ruyu, berbisik berkata. Orang ini, menjanjikan. Nah, sudah waktunya, tetap tunjukkan kasih sayang. Tidak jauh dari sana, Murong Bingyun mengatupkan mulutnya dan berkata dengan tidak nyaman. Saat berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi menjilat lidahnya. Ruyu, aku pergi, hati-hati dan yakinlah, aku akan segera kembali. Ucap Qin Chen segera mengguncang sosoknya dan memasuki aula harta karun, sementara Shen Gong Zizun mengguncang sosoknya dengan aula harta karun, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Qin Chen, kamu harus berhati-hati. Ucap Ruyu melihat ke arah keberangkatan Qin Chen dan berteriak, air matanya mengalir di wajahnya. Nyonya, jangan khawatir, Tuan pasti baik-baik saja. Ucap Sue He Sengzu berseru. Pergi, ayo pergi. Di kejauhan, banyak master terhormat dari pasukan utama melihat Qin Chen dan Shen Gong Zizun pergi secara langsung, semuanya terkejut. Hahaha, karena Shen Gong Zizun telah pergi, ayo pergi, lebih baik kita memasuki alam surga ini untuk melihat-lihat. Selama bertahun-tahun, surga belum bisa dimasuki. Saya tidak menyangka bahwa saya menjadi salah satu orang pertama yang memasuki alam celestial hari ini. Hahaha, ayo pergi. Ucap banyak pria kuat menyapu ke Tianji satu demi satu. Namun, mereka belum sepenuhnya masuk. Beberapa sosok muncul dan menghentikan mereka seketika. Ekspresi banyak Master Tianzun yang kuat di tempat kejadian berubah. Hah? Apa yang sedang kamu lakukan? Ucap banyak pria kuat itu dengan dingin. Semuanya, dengan pemulihan Tianji saat ini,
semua kekuatan besar bisa masuk. Namun, untuk memasukinya, 3 aturan harus disepakati. Ucap Ji Wuxu melangkah maju dan berkata dengan dingin. 3 aturan, hahaha kenapa? Siapa yang berani membuat 3 aturan dengan kami? Ucap sekelompok orang kuat yang hadir tertawa. Orang-orang di Tianji ini idiot bukan? Shen Gong Zizun telah pergi, dan mereka berani menghentikan dengan 3 aturan hukum. Ini konyol dan membuat orang tertawa. Orang-orang ini, mengapa? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membuat 3 aturan untuk mereka? Pergilah. Ucap beberapa Tianzun berteriak dengan dingin, sepertinya kamu adalah orang-orang yang bekerja di Tiangong. Saya mendengar bahwa Anda juga berkontribusi pada pemulihan langit. Cepat menyingkir. Kalau tidak, jangan menyalahkan kami karena tidak sopan. Master Tianzun ini memancarkan aura yang menakutkan, menggelegar, dan tiba-tiba, kekuatan mengerikan dari Tianzun menyebar seperti lautan. Jika Shen Gong Zizun ada di sini, mereka secara alami tidak berani sombong, tapi sekarang, Shen Gong Zizun sudah pergi, dan orang-orang ini juga ingin menghentikan mereka, bukankah ini meminta kematian mereka sendiri? Saat dia mengatakan ini, Tianzun ini membawa orang-orang di bawah komandonya dan terbang langsung menuju Tianji. Namun, Ji Wuxu menghentikannya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak mematuhi aturan, kamu tidak bisa masuk surga Teran. Mencari kematian. Ucap Master Tianzun ini marah, dan tidak tahu di mana orang yang berlari itu berani menghentikannya seperti ini. Di tangannya, kapak perang tiba-tiba muncul, kapak itu melambai, yang langsung meletuskan niat membunuh. Kapak perang yang besar berubah menjadi pilar berukuran 10.000 kaki, dan cuaca buruk pecah dalam sekejap, dan jatuh menimpa Ji Wuxu. Namun, sebelum kapaknya ditebas, Ji Wuxu juga bergerak. Di tangannya, cambuk perang hitam muncul, penuh dengan udara kematian, berubah menjadi domain kematian, dan menebas langsung ke arah Tianzun itu. Dengan embusan, bayangan kapak di langit langsung hancur, dan kemudian cambuk kematian hitam menghantam tubuh Tianzun itu dengan keras, yang membuat tubuh Tianzun itu kembali, dan armor mantelnya hancur dalam sekejap. Di kejauhan, Tianzun lainnya juga berubah warna, menatap cambuk hitam panjang di tangan Ji Wuxu. Apa? Itu adalah harta karun Tianzun puncak. Pada saat Ji Wuxu menembak, mereka merasakan aura harta karun surgawi yang mengerikan merembes keluar, yang langsung mengejutkan hati semua orang. Harta karun Tianzun puncak, ini adalah harta yang diidam-idamkan oleh leluhur pasukan tertinggi Teran. Master Tianzun yang terluka ketakutan dan dia meraung. Anak muda, kamu terlalu gila. Mungkin, pemulihan Tianji berhubungan denganmu, tapi Tianji adalah milik seluruh umat manusia, bukan hanya milikmu. Sebuah suara tua terdengar, dan seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Aura suci yang mengerikan melonjak melalui tubuhnya. Wakil Master Sabda Suci dari Kuil Suci. Gumam seseorang tersentak. Kuil Suci, kekuatan surga tertinggi umat manusia, tidak lebih lemah dari keberadaan kekuatan seperti Istana Dewa Bintang. Begitu orang ini keluar, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Tianji bukan milik kami, tapi juga bukan milik Anda. Jika Anda ingin masuk Tianji, Anda harus membuat 3 aturan. Kata Ji Wuxu dengan acuh. Tak acuh, meskipun lawannya adalah Tianzun tahap akhir, tapi dia tidak menyusut sedikit pun. Anak muda, kalau begitu beritahu saya bagaimana cara membuat 3 aturan. Ucap Wakil Master Sabda Suci tersenyum marah. Ini sangat sederhana. Pertama, setelah memasuki Tianji, cobalah untuk menjaga kedamaian. Persyaratan paling utama adalah orang kuat tingkat Tianzun tidak diizinkan. Ucap Ji Wuxu dengan ringan. Kedua, Anda tidak boleh sembarangan berurusan dengan orang-orang di Tianji. Kecuali jika pihak lain secara aktif memprovokasi mereka, Anda tidak boleh membantai orang-orang di Tianji sesuka hati. Ketiga, Anda tidak boleh sembarangan menghancurkan lingkungan ekologi asli Tianji. Anda dapat menjelajahi relik, tetapi Anda tidak boleh masuk ke area terlarang Paviliun Pedang Tongtian dan area lain di mana Anda berada. Kata Ji Wuxu memberitahukan. Hahaha, semua orang tertawa. Tidak bisa masuk ke area terlarang Paviliun Pedang Tongtian. Apa yang ingin mereka masuki tidak lebih dari beberapa peninggalan tingkat atas, dan peninggalan seperti area terlarang Paviliun Pedang Tongtian secara alami adalah yang paling mereka harapkan.
Bagaimana mereka bisa dengan mudah setuju untuk tidak bisa memasukinya?